Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Pada video sebelumnya kita sudah berhasil belajar bagaimana caranya menambahkan form berlangganan ke dalam kampanye email marketing kita melalui bantuan website designer. Nah, sebagaimana sebelumnya, kali ini kita akan belajar bagaimana caranya membuat form berhenti berlangganan untuk keperluan email marketing kita, untuk keperluan kampanye email marketing itu sendiri. Sehingga subscriber yang menginginkan untuk berhenti berlangganan email kampanye kita bisa memasukkan alasan mengapa mereka ingin berhenti berlangganan email dari kampanye kita. Nah, silakan Anda masuk ke dalam dashboard Anda masing-masing. Kemudian kita masuk ke menu website designer, lalu nanti akan diarahkan ke editor seperti ini. Nah, caranya sama. Kita akan membuat formnya terlebih dahulu sebelum kita nantinya akhirnya menyambungkan dengan email marketing itu sendiri. Nah, kita akan masukkan bloknya terlebih dahulu. Kita cari form, lalu kita masukkan form berlangganan. Terserah ini, karena ini bisa dikustomisasi. Ini hanya pre-made blok yang bisa kita gunakan untuk dikustomisasi. Kita ketikkan form berhenti berlangganan. Baik, di sini kita sudah punya form yang berisi inputan nama lengkap dan juga alamat email. Kita akan menghapus dua inputan ini. Kita akan menggantinya dengan text area, yang mana nanti pengguna bisa memasukkan alasan mereka mengapa mereka ingin berhenti berlangganan. Kita akan klik kanan lalu kita edit. Lalu kita hapus terlebih dahulu untuk inputan nama lengkap dan juga alamat email. Kita masukkan inputan baru yaitu tag area. Kita akan pindahkan ke atas. Lalu kita akan rubah nama uniknya dari tag area ini. Kita akan ganti alasan berhenti berlangganan. Lalu nama uniknya kita ganti reason. Placeholder-nya saya akan kosongkan. Kemudian kita tutup pop-up-nya. Kemudian kita akan rubah sedikit warnanya sehingga lebih cerah. Di sini kita bisa pilih secondary, lalu tag-nya ini juga secondary. Kita sudah selesai dengan form kita kali ini untuk inputan. Namun kita perlu menyambungkan form ini ke dalam koleksi email marketing kita atau kampanye email marketing kita. Nah, seperti biasa kita harus pergi ke pengaturan dari form. Lalu di sini kita punya metode pengiriman, kita pilih get saja untuk kali ini. XHR-nya kita pilih tidak. Lalu buka link di jendela baru, kita pilih ya untuk mendemonstrasikan kemana inputan dari form kita nantinya ketika diklik kirim oleh pengguna akan diarahkan. Kemudian di sini jenis tindakan setelah pengguna menekan tombol submit atau kirim, kita pilih webhook. Lalu kita pergi ke menu email marketing. Lalu di sini ada koleksi. Lalu kita pilih URL berhenti berlangganan. Kita salin. Kemudian di sini kita masukkan ke bagian webhook URL. Di sini, kemudian kita lihat di sini ada subscriber underscore UUID. Kita harus menggantinya ini. Kalau sebelumnya yang kita contohkan di pembahasan pembuatan koleksi pertama kita bisa pergi ke koleksi, lalu di bagian sini ada subscriber.
Lalu kita bisa salin ID uniknya dari setiap subscriber. Nah, di sini kita bisa salin ID uniknya. Namun karena pesan kita akan otomatis, kita tidak bisa memasukkan satu persatu seperti ini. Jadi form kita juga harus dinamis, menangkap setiap UUID dari setiap subscriber. Nah, bagaimana caranya? Sebagaimana yang sudah kita contohkan sebelumnya, pada saat kita membuat form berlangganan, kita ganti subscriber menjadi shortcut seperti ini, atau shortcode seperti ini. Diawali kurung kurawal, kemudian subscriber, kemudian ditutup dengan penutup kurung kurawal. Nah, seperti ini. Kali ini kita sudah selesai dengan form kita, form berhenti berlangganan kita. Kita tutup pop-up-nya. Lalu kita simpan form kita kali ini. Kita akan sedikit mengisi beberapa elemen untuk menyimpan halaman kita kali ini, halaman form berlangganan kita kali ini. Kemudian kita simpan. Baik, form kita sudah berhasil disimpan. Kali ini kita pergi ke template saya. Lalu di sini kita bisa lihat form berhenti berlangganan kita. Kita akan coba buka form berhenti berlangganan kita. Nah, di sini kita sudah berhasil menyiapkan form kita. Lalu bagaimana selanjutnya? Selanjutnya kita harus menyalin alamat ini, alamat form berhenti berlangganan kita, lalu kita pergi ke bagian email marketing, lalu kita perbarui koleksi yang telah kita buat sebelumnya. Di sini kita pilih pengalian menjadi iya. Lalu di sini kita bisa isikan URL berhenti berlangganan seperti ini. Lalu kita tambahi query seperti subscriber sama dengan subscriber seperti ini. Jadi khusus untuk halaman pengalihan alasan berhenti berlangganan ini, Anda harus memasukkan shortcut atau shortcode seperti ini. Subscriber, tanda tanya, subscriber sama dengan .2 subscriber. Ini nanti akan dirubah menjadi setiap ID unik dari setiap subscriber. Tentu saja jika kita lihat di sini, saya memasukkan URL yang sama pada setiap halaman. Jadi ini hanya untuk contoh saja. Anda harus menyesuaikan halaman Anda dengan konten yang diminta. Misalkan saja halaman saat gagal berhenti berlangganan. Kontennya juga harus mengandung informasi saat gagal berhenti berlangganan. Begitu juga dengan berlangganan. Anda harus menyesuaikannya dengan misalkan saat gagal berlangganan, saat berhasil berlangganan, dan juga saat sudah berlangganan sebelumnya. Anda harus menyesuaikannya dengan kontennya masing-masing pada setiap halaman yang Anda buat. Nah, kita akan simpan ini, pengaturan kita kali ini. Kemudian kita akan contohkan bagaimana form berhenti berlangganan kita bekerja. Kita akan masuk ke menu desain halaman atau website designer tadi, lalu kita cari form berlangganan kita sebelumnya yang telah kita buat sebelumnya di pembahasan sebelumnya.
Kita lihat live preview. Lalu kita akan coba berlangganan untuk email yang baru. Misalkan Haryanto. Lalu emailnya, kemudian kita ganti yahoo.com. Kita coba berlangganan. Baik, kita lihat, kita coba tampilkan data. Dan subscriber dari koleksi dari PHP newsletter kita sudah bertambah satu lagi. Menjadi 4 subscriber. Kita akan coba lihat untuk autorespon kita. Untuk bagian pesan, apakah sudah dikirim ke haryanto31@yahoo.com. Kita lihat antrian pesan. Nah, di sini statusnya sudah terkirim. Kita akan coba lihat di email yahoo.com. Nah, di sini kita punya email dari info special pack. Kita coba buka untuk mengaktifkan email kita untuk mendapatkan kampanye email dari newsletter yang kita buat sebelumnya. Kita pergi ke subscriber. Lalu di sini kita bisa lihat statusnya aktif untuk alamat email haryanto31@yahoo.com. Kita akan mencoba berhenti berlangganan. Caranya masih sama. Di sini kita sebelumnya juga sudah melampirkan link berhenti berlangganan ke email yang kita kirimkan pada setiap autorespon, pada setiap pesan autorespon yang kita kirimkan kepada setiap subscriber kita. Kita klik saja berhenti berlangganan. Nah, di sini kita diarahkan ke form berhenti berlangganan kita sebelumnya, yang telah kita buat sebelumnya. Kita akan isikan alasan berhenti berlangganan. Jika kita lihat di sini, di address bar, kita sudah mendapatkan UUID dari subscriber yang berhenti berlangganan. Nah, di sini seperti ini. Ketika kita tadi membuat shortcut di URL alasan berhenti berlangganan tadi, kita akan isikan alasan berhenti berlangganannya di sini. Misalkan saja, nah, kita sudah dapat alasannya. Lalu kita pergi ke bagian subscriber, lalu kita tampilkan data. Nah, kita di sini sudah mendapati status tidak aktif untuk alamat email haryanto31@yahoo.com. Kita coba lihat di sini. Di sini ada keterangan berhenti berlangganan pada 12 September 2022 jam 9:45 menit. Lalu di sini kita punya alasan berhenti berlangganan. Kita lihat selengkapnya. Nah, di sini kita punya lorem ipsum dolorsit amer yang kita ketikkan sebelumnya di form berhenti berlangganan. Nah, mungkin demikian bagaimana kita belajar bagaimana caranya membuat form berhenti berlangganan, bagaimana kita menyambungkannya dengan email marketing kita sehingga kita bisa mendapatkan informasi kenapa subscriber kita memilih untuk berhenti berlangganan kampanye email marketing kita. Untuk diingat bahwa subscriber kita berhenti berlangganan hanya pada kampanye itu sendiri. Tidak berlaku untuk kampanye yang lain. Jadi artinya ketika subscriber kita berhenti pada suatu kampanye, maka mereka masih mendapatkan email dari kampanye yang lain. Cukup sekian dan sampai jumpa di pembahasan-pembahasan selanjutnya.